Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaika ya sayyidi wa ya maulaya ya Rasulullah wa ala ahli baitika at-tayyibin at-tahirin al-madlumin. Sallallahu alaika ya maulaya wa ibna maulaya ya aba abdillah wa ala ansarika al-mujahidina baina yadayk faza man i'tasama bihablikum wa amina man laja'a ila khisnikum. Ya laitana kunna ma'akum sadati fanafuza fawzan 'azima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Am tahsiba anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun. Inhum illa kal an'ami bal hum adall. Sadaqallahul aliyyul azim. Kita melanjutkan pembahasan pada malam sebelumnya, yaitu apa yang sudah dikorbankan oleh Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam untuk agama ini, dan apa yang sudah kita korbankan untuknya. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam ketika beliau mau berangkat menuju Karbala, beliau mengatakan, man kana badhilan fina muhjatahu muwattinan ala liqa'illahi nafsah falyarhal ma'ana fa inni rakhilun musbihan insyaallah. Al-Imamul Husain beliau mengatakan, barang siapa yang ingin berkorban untuk kami, mengorbankan apa yang berharga untuk kami, dengan niat kuat untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya ia pergi bersama kami, karena sesungguhnya besok pagi aku akan pergi insyaallah. Apa yang disampaikan oleh Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam menggambarkan bahwa Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam berjuang untuk sesuatu yang ingin diraih. Imamul Husain alaihi salatu wassalam mengorbankan sesuatu yang termulia dan termahal yang dia miliki untuk sesuatu yang hendak beliau capai. Ada beberapa teori yang tentu saja barangkali teori ini mengambil sebuah standar secara materi. Ukuran standar daripada teori ini adalah materi, atau bisa jadi juga sebuah analisis sosial politik yang sangat sederhana. Teori pertama, teori-teori ini itu baik diungkapkan oleh kita sendiri, para pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi,
dan juga disampaikan oleh sebagian orang dari luar kita juga. Di antara teori itu bahwa kebangkitan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam sebenarnya adalah bertujuan untuk menjatuhkan negara yang dolim, kekuasaan yang dolim, dan ingin mendirikan sebuah pemerintahan dan negara yang adil. Teori ini benar, teorinya itu sendiri benar, akan tetapi teori ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan gerakan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Tidak ada hubungannya dengan peristiwa Asyura sama sekali. Kenapa? Karena mendirikan negara yang adil, membuat pemerintahan yang adil, itu sebenarnya adalah harapan bagi setiap kaum mukminin dimanapun mereka berada, apapun mazhabnya. Mereka juga menginginkan dan mengharapkan serta mencintai adanya sebuah pemerintahan yang adil, yang tidak diskriminatif, yang tidak merampas hak orang lain, yang tidak menginjak-injak hak asasi manusia, dan tidak bersikap penghambaan atau semacam perbudakan. Tidak ada. Seluruh kaum muslimin, seluruh kaum mukminin menghendaki itu. Jadi Imamul Husain alaihi salatu wassalam tidak menginginkan itu. Itu bukan tujuan utama daripada gerakan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim mengatakan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Perintah mendirikan keadilan, membangun sebuah sistem yang adil, pemerintahan yang adil adalah kewajiban bagi kaum muslimin, karena Allah memerintahkan itu. Dan seluruh kaum muslimin juga menghendaki itu. Tetapi gerakan Imamul Husain alaihi salatu wassalam tidak untuk membangun sebuah negara, tidak ingin membentuk sebuah pemerintahan yang adil. Artinya bahwa apapun yang diberikan oleh Imamul Husain, apapun yang diperjuangkan oleh Imamul Husain, bukan hanya itu dan bukan untuk itu beliau berjuang. Kita bisa membawa beberapa bukti-bukti yang dilakukan oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam yang menggambarkan bahwa apa yang beliau lakukan sebenarnya bukan untuk menjatuhkan pemerintahan yang zalim untuk kemudian mendirikan negara yang lebih baik. Tidak itu. Pertama kita lihat, orang yang ingin mendirikan sebuah negara yang adil, tentu dia tidak akan membawa sekelompok orang daripada para wanita dan anak-anak untuk menjatuhkan kekuasaan. Tidak mungkin. Dia membawa anak-anak, membawa perempuan yang mereka sendiri tidak memiliki kekuatan untuk menjatuhkan sebuah negara, sebuah pemerintahan, sebuah kekuasaan. Orang yang ingin menjatuhkan sebuah negara dan kemudian ingin menggantikan jadi negara yang lebih adil, yang dibawa biasanya adalah tentara, pasukan yang sangat kuat untuk menghancurkan negara tersebut, untuk menghancurkan kekuasaan tersebut. Tetapi Imamul Husain alaihi salatu wassalam yang dibawa di padang Karbala justru perempuan, anak-anak, dan orang-orang yang sangat terbatas jumlahnya. Jadi ini bukan yang diinginkan oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Yang kedua, ada sebuah teori yang mengatakan bahwa Imamul Husain alaihi salatu wassalam bangkit melawan Yazid ibn Muawiyah sebenarnya adalah karena ingin membela orang-orang yang teraniaya, orang-orang miskin, orang-orang yang haknya dirampas. Beliau berjuang melawan mereka dengan upaya untuk mengembalikan hak-hak mereka yang telah dirampas. Ingin mengembalikan hak mereka.
kepada ahlinya. Teori ini juga benar. Teori ini benar. Tetapi sekali lagi, teori ini juga masuk daripada apa yang disampaikan oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam ketika beliau ingin keluar dari Madinah. Beliau pernah mengatakan, inni la akhruju ashiran wala batiran wala mufsidan wala zaliman wa innama akhruju li talabil islah fi ummati jaddi. Jadi teori tersebut adalah bagian dari apa yang dilakukan oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Tetapi teori itu bukan satu-satunya atau tujuan utama yang hendak diraih oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Benar, Imamul Husain ingin memperbaiki umat. Imamul Husain ingin mengembalikan hak-hak orang yang telah dirampas haknya oleh penguasa. Imamul Husain alaihi salatu wassalam ingin mengembalikan sebuah keadilan yang diperjuangkan. Itu benar, tetapi bukan itu tujuan utama Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Itu adalah bagian. Kalau kita dalam teori filsafat ada sebab yang dinamakan dengan sebab yang juz'i, ada sebab yang naqis, ada sebab yang tam atau yang kita sebut dengan illatun naqisah, dan ada illatut tamah. Ada sebab-sebab yang tidak sempurna dan ada yang sempurna. Tujuan yang ingin diraih oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam bukan itu. Itu hanyalah bagian kecil dari tujuan yang diperjuangkan oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Ada yang lebih besar. Ada yang lebih besar. Itu yang dilakukan oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, ada teori yang mengatakan bahwa Imamul Husain alaihi salatu wassalam keluar dari Madinah dan kemudian menuju Mekah. Dari Mekah kemudian pergi meninggalkan Makkahul Mukarramah, sebenarnya ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan agama, tidak ada hubungannya dengan yang lain sebagainya. Ini adalah sebuah teori yang paling buruk di antara tiga teori tersebut. Ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal sama sekali. Kalau sekiranya Imamul Husain alaihi salatu wassalam ingin menyelamatkan dirinya sendiri, tidak perlu dia harus repot-repot berperang. Tidak perlu dia repot-repot membawa anaknya, keluarganya, istrinya, ponakannya yang masih kecil untuk ke medan perang. Tidak perlu. Kalau hanya ingin menyelamatkan dirinya, dia cukup memberikan baiat kepada Yazid. Selesai. Seperti yang kita ungkapkan malam sebelumnya bahwa Marwan ibn Hakam pernah menjanjikan kepada Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Kata Marwan, in ya Husain atau ya Aba Abdillah, inni nasikhun lak. Aku nasihati kamu. Fa'ati'ni, maka taatilah nasihatku. Berikan engkau baiat kepada Yazid, fa innahu khawwalaka fi dinika wa dunya. Kalau kau memberikan baiat kepada Yazid, dia akan berikan jaminan keamanan pada agamamu dan juga duniamu. Selamat kau. Tetapi apakah kemudian Imamul Husain alaihi salatu wassalam menerimanya? Imamul Husain alaihi salatu wassalam justru mengatakan wa alal islamis salam idh buliyatil ummatu bira'in mithla Yazid. Sungguh kalau itu aku lakukan, selesai sudah. Islam ini hilang tanpa ada nilai. Islam hanya akan menjadi sebuah nama tanpa arti sama sekali. Kenapa? Karena umat diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seorang pemimpin seperti Yazid bin Muawiyah. Lalu Imamul Husain mengatakan, rajulun syaribul khamr mu'linun bil fisq, meminum khamr, terang-terangan berbuat kejahatan dan kefasikan. Jadi Imamul Husain alaihi salatu wassalam bukan untuk menyelamatkan dirinya. Dia bisa pergi
dan dia memberikan baiat kepada Yazid, selesai. Atau paling tidak, kalau sekiranya Imamul Husain alaihi salatu wassalam ingin menyelamatkan dirinya sendiri dan tidak mau berbaiat kepada Yazid, minimal Imamul Husain alaihi salatu wassalam dia bisa menghilang dari peredaran, dia bisa pergi ke tempat lain dan tidak ada satupun orang yang mengenalinya sama sekali. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Imamul Husain. Imamul Husain tidak melakukan hal itu sama sekali. Berarti ada tujuan yang lebih besar daripada sekedar dua teori tersebut. Saudara sekalian, Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, seperti yang beliau ungkapkan ketika mau berangkat menuju Karbala, beliau mengatakan, man kana badhilan fina muhjatahu muwattinan ala liqa'illahi nafsah falyarhal ma'ana fa inni rakhilun musbihan insyaallah. Dalam kalimat ini Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam menggunakan kalimat yang sangat luar biasa maknanya. Pertama, Imamul Husain menggunakan kata man kana, siapa saja. Berarti dia sudah mempersiapkan dirinya, siaga untuk mengorbankan dirinya. Kata badilan, yang mengorbankan dengan tanpa berat hati. Badala yabdulu, itu artinya dia mengorbankan sesuatu tanpa ada beban sedikit pun. Orang kalau sudah punya niat azam untuk mengorbankan sesuatu, dia tidak peduli, tidak akan ada rasa berat sedikit pun. Tetapi apa yang diungkapkan oleh Imamul Husain? Beliau mengatakan, man kana badilan fina muhjatahu. Siapa yang ingin, yang niat betul-betul untuk berkorban sesuatu yang berharga, kalimat muhjah itu dalam bahasa Arab artinya jantung, yaitu pusat kehidupan manusia. Ketika manusia itu jantungnya tidak bergerak, selesai. Artinya semua kehidupan itu yang memang dia ingin mengorbankan semua yang paling mulia baginya untuk membela siapa? Badilan fina, bukan fillah. Imamul Husain menggunakan kalimat fina, pada kami, untuk membela kami. Barang siapa yang ingin mengorbankan sesuatu yang paling mulia yang dimilikinya kepada kami, untuk kami, Imamul Husain tidak menggunakan kalimat fillah, tetapi menggunakan kalimat fina. Imamul Husain sendiri, untuk Imam Husain, untuk membela Imam Husain. Kenapa? Kalau Imamul Husain alaihi salatu wassalam menggunakan kalimat man kana badilan fillah, musuh-musuh Imamul Husain alaihi salatu wassalam juga mereka berjuang membunuh Imam Husain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memerangi Imamul Husain dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, persis seperti Ibnu Muljam ketika membunuh Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam di saat waktu sujud, di waktu subuh. Apa yang diungkapkan oleh kelompok sebagian orang mengatakan, ya dharbatan min taqiyin. Jadi pukulan Abdurrahman bin Muljam dianggap sebagai sebuah pukulan yang berasal dari hati yang bertakwa kepada Allah. Dia mengatakan, dan ini pukulan ini tidak lain adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang membunuh Imamul Husain, mereka yang memerangi Imamul Husain adalah muslimin, mengucapkan syahadat. Mereka memerangi Imam Husain dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Imamul Husain dalam kalimat ini, kalau Imam Husain menggunakan kalimat yang sama, man kana badilan fina muhjatahu, tapi dia menggunakan kalimat fillah, maka terjadi salah paham bagi umat Islam yang sifatnya pemikirannya sederhana.
Imamul Husain ingin menegaskan siapa yang ingin berkorban untuk kami. Kemudian lanjut kata Imam Ali bin Imam Husain alaihi salatu wassalam, muwattinan ala liqa'illahi nafsa. Memang dia siap-siap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Falyarhal ma'ana, hendaknya dia pergi bersama kami. Besok aku akan pergi. Kalau kau ingin berjuang, membela aku, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, besok harus bergabung bersama kami. Kami akan pergi. Menggambarkan bahwa dia akan mati dan siapapun yang akan bersamanya akan terbunuh. Tetapi untuk membela apa? Untuk membela Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Saudara sekalian, kita harus pahami kenapa Imamul Husain menggunakan kalimat fina. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam itu adalah mi'yar, ukuran antara kebenaran dan kebatilan adalah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Sama dengan standar kebatilan dan kebenaran itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengatakan dirinya mengamalkan Al-Qur'anul Karim, lalu kemudian perbuatannya bertentangan apa yang menjadi prinsip yang diajarkan Rasulullah, dia bukan muslim. Standar kebenaran adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan standar kebenaran dalam Karbala adalah Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Pada malam sebelum-sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa Karbala adalah tempat di mana memisahkan antara keimanan dan kekafiran. Ketika kita membela Imamul Husain alaihi salatu wassalam, berarti kita membela kebenaran. Karena Al-Husain adalah standar kebenaran itu sendiri. Ketika kita membela Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, berarti kita membela Islam. Karena dia adalah tajsidul Quran. Imamul Husain alaihi salatu wassalam dan semua yang dilakukan adalah jelmaan dari Al-Quran itu sendiri. Saudara sekalian, orang yang memerangi Imam Husain berarti dia memerangi Allah Subhanahu wa taala, memerangi kebenaran. Dan orang yang berdamai dengan Imamul Husain berarti berdamai dengan Allah. Oleh karenanya dalam beberapa riwayat kita harus selalu mengatakan ana silmun liman salamakum. Aku berdamai dengan orang yang berdamai dengan wahai ahlul bait. Wa harbun liman harabakum, dan aku berperang kepada orang yang memerangimu. Kenapa? Karena ahlul bait adalah ukuran kebenaran. Ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah standar keimanan persis seperti Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam ketika Rasulullah mengatakan Ali qasimul jannati wan nar. Ali adalah pemisah antara penduduk surga dan neraka. Ahmad bin Hanbal ketika ditanya oleh ayahnya, wahai ayah, benarkah bahwa Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam itu adalah pemisah antara penduduk surga dan neraka? Ahmad bin Hanbal, pendiri madhab Hambali, beliau mengatakan benar. Dengan alasan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Aliun qasimul jannati wan nar. Lalu Ahmad bin Hanbal bertanya kepada putranya, orang yang mencintai Ali, kata Ahmad bin Hanbal, la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq. Tidak ada mencintaimu wahai Ali kecuali orang beriman, dan tidak ada yang membencimu kecuali munafik. Lalu Ahmad bin Hanbal bertanya kepada putranya, di manakah tempat orang yang beriman? Anaknya menjawab, di surga. Lalu di manakah tempatnya orang munafik itu? Kata anaknya, di neraka. Kalau begitu, Ali qasimul jannati wan nar.
Sama dengan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Ketika Imamul Husain alaihi salatu wassalam mengatakan man kana badilan fina muhjatahu. Orang yang ingin berkorban semua jiwanya, apa yang dimilikinya yang terbaik untuk membela kami. Kenapa membela Imamul Husain? Karena Al-Husain alaihi salatu wassalam adalah standar kebenaran, standar al-haq. Orang yang membela Imam Husain berarti membela al-haq. Imamul Husain alaihi salatu wassalam adalah standar iman, standar Islam. Orang yang membela Imamul Husain berarti membela Islam. Yang memusuhinya berarti memusuhi Islam. Mungkin ada pertanyaan, tidakkah kita punya Al-Quranul Karim? Tidakkah kita punya Al-Quranul Karim? Benar, kita ada Al-Quranul Karim. Tetapi apakah kita mengatakan bahwa umat Islam yang ada di seluruh dunia ini tidak berpegang pada Al-Quranul Karim? Iya. Tetapi apa keadaan mereka? Satu sama lain saling berselisih, satu sama lain saling mengkafirkan, satu sama lain paling mengklaim dirinya paling benar. Kenapa? Karena tidak memiliki standar. Apa yang disampaikan oleh Imamul Husain itu memberikan beberapa makna. Satu, bahwa apa yang disampaikan oleh Imamul Husain, bahwa jalan yang dilakui oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam adalah sama dengan jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang berjuang membela Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam berarti dia adalah membela Islam. Dan yang kedua, segala sesuatu yang terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tauhid dan lain sebagainya, itu mesti terkait dengan para imam al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Tentang tauhid, tentang hidayah, itu semua terikat dengan para imam al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam, terutama Imamul Husain. Tadi pertanyaannya, tidakkah kita punya Al-Quran? Benar. Tetapi Al-Quranul Karim itu adalah kitabun shamit. Al-Quran itu adalah kitab yang diam, tidak berbicara kepada Anda, tetapi Anda diperintahkan untuk memahaminya. Sementara Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam adalah Quranun Natiq. Dialah yang menerjemahkan Al-Quran, yang menafsirkan Al-Quran, yang menjelaskan tentang rahasia-rahasia Al-Quran adalah ma'sumin. Oleh karena itu, Al-Ma'sum, para nabi disebut Idlul Quran dalam wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mengatakan, inni tarikum fikumul thaqalain, kitabullah wa itrati ahlul baiti. Dua hal yang tidak mungkin bisa terpisahkan. Berapa banyak umat Islam yang berpegang pada Al-Quran? Tetapi mereka yang membunuh saudara sendiri juga berdasarkan Al-Quranul Karim. Beberapa tahun yang lalu kita mendengar ISIS. ISIS yang ada di Irak. Itu mereka membunuh saudara-saudaranya yang beribadah dengan takbir Allahu Akbar sebelah les. Allahu Akbar tembak jeder. Apakah mereka tidak memahami Al-Quran? Mereka memahami Al-Quran, mereka membaca Al-Quran, bahkan Khawarij pun hidupnya dengan Al-Quranul Karim. Tetapi Al-Quran yang dia beri diri sendiri tidak akan memberikan hidayah sama sekali. Pemberian hidayah yang mengantarkan hidayah itu adalah Nabi Muhammad, para ma'sumin, wasi-wasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya kalau itu memang benar bahwa Al-Quran dengan sendirinya bisa memberikan petunjuk menuju kepada kebenaran, maka tidak akan ada perbedaan persaingan saling bunuh di antara kaum muslimin, saling mengklaim dirinya paling benar dan yang lainnya salah.
Kau pikir kita Syiah tidak berpegang pada Al-Quranul Karim? Kau pikir mereka Wahabi tidak berpegang pada Al-Quranul Karim? Kau pikir bahwa kelompok-kelompok yang lainnya tidak berpegang pada Al-Quranul Karim? Semua berpegang pada Al-Quranul Karim. Tetapi satu sama lain saling menyesatkan, satu sama lain saling membunuh. Kenapa? Karena tidak memiliki pegangan yang menafsirkan Al-Quranul Karim, yaitu Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa maksudnya? Seperti kemarin sudah kita jelaskan, Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, ketika beliau berbicara tentang membela dirinya, karena Imamul Husain alaihi salatu wassalam mewakili kebenaran. Dan yang kedua, perjuangan Imamul Husain seperti yang pernah kita sebutkan, yaitu dalam ziarah arba'in, wa badzala muhjatahu fika liyastanqidha ibadaka anil jahalati wa khiyariz dhalalah. Kemarin sudah kita jelaskan. Imamul Husain alaihi salatu wassalam berjuang mengorbankan semua yang dia miliki. Tujuannya adalah agar umat Islam itu terselamatkan dari kebodohan dan juga dia terbebaskan dari perbudakan. Ini yang paling penting. Orang bodoh itu pasti akan dimanfaatkan oleh orang pintar. Dia akan dijajah, dia akan dijadikan budak dan lain sebagainya. Tidak ada orang bodoh tiba-tiba dia memimpin sebuah masyarakat, sebuah perusahaan. Tidak ada. Tidak ada orang yang bodoh tiba-tiba menjadi seorang penguasa seperti Trump. Itu bodoh yang pintar itu, Trump. Donald Trump ya. Itu bodoh tapi agak pintar. Bodoh karena dia tidak memahami tentang kebenaran. Pintar karena dia culas. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam dengan semua yang dia lakukan adalah untuk membebaskan umat manusia dari kebodohan, karena ini akan mendidik orang menjadi cerdas. Mereka akan mengerti, memahami tentang dirinya. Yang kedua adalah liyastanqidha ibadaka minal jahalati wa khiratiz dhalalah. Al-dhalal khirah dalam pengertian ada semacam upaya tasdik, meragukan tentang kebenaran. Kalau orang ini punya kecerdasan, niscaya dia akan menjadi orang yang merdeka. Jadi intinya Imamul Husain alaihi salatu wassalam adalah orang yang ingin membebaskan umat manusia dari belenggu perbudakan, pengabdian kepada sesama untuk menjadi manusia yang merdeka. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, Al-Imamul Husain di padang Karbala, beliau menasihati pasukan yang ingin memeranginya. Anda bisa bayangkan, seorang Imamul Husain masih sempat menasihati pasukan, ribuan pasukan yang justru sudah ingin membunuhnya di saat beliau sendirian. Apa kata Imamul Husain alaihi salatu wassalam? Imamul Husain mengatakan, wahai kaum, kalau kalian tidak beragama, kalau kalian tidak beragama, illam takun kalau kalian tidak punya agama dan kemudian kalian tidak takut dengan hari ma'ad, kebangkitan, maka jadilah dirimu sebagai orang yang merdeka. Ungkapan Imamul Husain alaihi salatu wassalam sangat jelas. Kenapa Imamul Husain mengatakan kalau kalian tidak beragama dan tidak takut dengan hari kiamat? Karena agama dan hari kiamat adalah dua hal yang mengikat orang untuk tidak berbuat sesuatu, untuk tidak berbuat semena-mena. Agama menuntun kita, ketika orang itu sudah tidak lagi beragama, sudah tidak ada kendali apapun yang bisa membatasi dirinya. Tidak ada halal, tidak ada haram, semuanya sama. Yang membatasi gerakan seseorang ini buruk, ini haram, ini halal, ini adil, ini tidak adil
adalah adanya agama, karena agama adalah sebuah aturan. Illam yakun ladaikum din, kalau tidak salah ucapannya itu. Kemudian kau tidak percaya pada hari kiamat. Kenapa hari kiamat? Ketika seseorang itu sudah tidak punya rasa takut terhadap apa yang akan datang, dia tidak akan ada perasaan takut untuk masa depan, dia selesai. Dia tidak akan pernah membangun sesuatu untuk masa depannya. Dia tidak takut. Karena orang bisa berhatian membangun sesuatu, eman terhadap hartanya, karena dia tahu di masa depan ada masa-masa di mana dia akan ketakutan. Maka dia berbuat baik, membantu orang lain, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika sudah tidak terikat dengan agama, kemudian dia tidak percaya dengan hari kiamat, selesai. Kewan jauh lebih mulia daripada manusia. Oleh karena itu kata Al-Quranul Karim seperti ayat pertama yang sudah saya sebutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, am tahsiba in kuntu inna aktsarahum yasma'un. Apakah engkau mengira wahai Muhammad bahwa sebagian besar mereka itu mendengar nasihatmu? Au yaqilun, atau berpikir tentang apa yang kau sampaikan kepadanya? Tidak. Inhum illa kal an'am. Mereka sebagian besar itu justru lebih seperti hanya binatang dan hewan. Itu kata Al-Quranul Karim. Balhum adal, bahkan lebih rendah daripada hewan. Imamul Husain alaihi salatu wassalam dengan perjuangannya yang semacam itu, dikarenakan Imamul Husain ingin membebaskan umat manusia dari ubudiyatul li ghairillah, penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imamul Husain, bahwa kecintaan kepada Imamul Husain, al-ishq, kerinduan, cinta yang sangat dalam kepada Imamul Husain, dan terikat dengan Imamul Husain alaihi salatu wassalam adalah fondasi utama terbentuknya sebuah karakteristik yang mulia dan nilai-nilai yang mulia. Anda sulit untuk bisa melakukan sesuatu tanpa ada sebuah pegangan yang jelas. Dengan mengingat Imamul Husain, mempelajari tentang peristiwa Asyura, mengikatkan diri dengan Imamul Husain alaihi salatu wassalam, Anda akan terbawa sesuatu yang sangat luar biasa yang membuat perilaku menjadi sangat mulia. Oleh karena itu, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita temukan orang-orang yang sangat mencintai Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, seperti Aliul Akbar, seperti Qasim yang sangat muda, luar biasa. Kecintaannya kepada Imamul Husain alaihi salatu wassalam bukan karena ia pamannya, tetapi karena Imamul Husain dipandangnya sebagai sang imam. Qasim, Abul Fadlil Abbas, dan keluarga yang lainnya, mereka tidak pernah memandang Imam Husain hanya sekedar sebagai saudara, keluarga. Tidak. Mereka justru memandang Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam itu sebagai imam yang membawa petunjuk, imam yang mengantarkan mereka ke surga. Oleh karena itu ketika Abul Fadlil Abbas tangan kanannya terpotong, apa jawab Imam Abul Fadlil Abbas? Lau qata'tumuni, andai saja kau potong tangan kananku, aku akan senantiasa membela agamaku dan imamku as-sadiqil amini, yaitu Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Tidak ada kata keluarga, tidak ada kata saudara, yang ada adalah imam. Oleh karena itu Abul Fadl Abbas, Qasim dan lain sebagainya begitu cintanya yang sangat dalam terhadap Imamul Husain alaihi salatu wassalam, hingga
di malam-malam tertentu, di malam Asyura, ketika mereka disuruh untuk meninggalkan Imamul Husain, mereka menolak. Kenapa? Karena kecintaan kepada Imam Husain, al-ishq kepada Imamul Husain, itu akan membawa mereka menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk diantaranya adalah Qasim, yang dalam riwayat disebutkan dia berusia 17 tahun. Dari putranya Al-Imamul Hasan alaihi salatu wassalam. Di hari Asyura, ketika Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam sendirian, ketika Al-Imamul Husain semua sahabatnya telah terbunuh, keluarganya telah terbunuh, maka kemudian saat itulah Qasim, seorang pemuda, dia ingin mengorbankan semua yang dia miliki. Dia ingin mengorbankan semua yang ia dapatkan dari kemuliaan untuk Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat di hari ke-10 Asyura, Qasim mendatangi Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam sambil menundukkan kepalanya karena ia takut dari pamannya Al-Husain menolaknya. Kemudian ia berkata, "Ya Am, wahai pamanku, sungguh dunia ini sudah membuat aku bosan. Setelah semua orang-orang mulia itu terbunuh, wahai pamanku, izinkanlah aku untuk masuk ke medan perang." Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam menasihatinya, ya bena akhi, antal baqiyatul baqiyah, wahai keponakanku, engkau adalah satu-satunya orang yang masih tersisa dari keluarga Imamul Hasan, atau di antara yang tersisa dari keluarga saudaraku Al-Hasan. Janganlah engkau pergi ke medan perang. Tetapi apa yang dilakukan oleh Al-Qasim, anak muda ini, yang menggambarkan kecintaannya kepada Imamul Husain sebagai seorang imam, seorang yang memberikan petunjuk yang akan mengantarkannya ke dalam surganya Allah. Kata Al-Qasim mengatakan, "Wahai paman, aku telah menemukan sebuah tulisan dalam pakaian ayahku, yang intinya dia mengatakan, wahai putraku Qasim, apabila engkau menyaksikan pamanmu Al-Husain alaihi salatu wassalam dalam keadaan kesendirian, maka engkau jangan sampai meninggalkan, bantulah dia, dan untuk kemenangannya bantulah, belalah dia," kata dalam tulisan itu. Lalu Imamul Husain alaihi salatu wassalam mendekati Qasim dan merangkulnya, mencium wajahnya, merangkul semuanya. Kemudian Imamul Husain alaihi salatu wassalam memakaikan pakaian perang, memakaikan serban, memakaikan pakaian dalam keadaan seperti memakaikan kafan. Kemudian dipakaikan sebuah serban yang sebagian kemudian menutup wajahnya. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam kemudian memberikan pedang kepadanya. Kemudian diarahkan ke medan perang. Saudara sekalian, dalam sebuah riwayat Humayd bin Muslim, salah satu pasukan dari Ibnu Sa'ad, beliau menyaksikan tentang apa yang dilakukan oleh Qasim ini. Dia mengatakan, "Kharaja alaina ghulamun lam yablughul khulum." Datang seorang pemuda yang belum dewasa, wajahnya bersinar bagaikan bulan. Dia telah kemudian dia memegang pedangnya gagah berani, kemudian menyerang, menyeruak di tengah-tengah musuh dan membunuh banyak orang. Humayd menceritakan 35 pasukan telah dibunuhnya. Kemudian di saat itu dia membunuh, tiba-tiba tali sepatu Qasim ini telah terputus. Ia menundukkan kepalanya untuk membersihkan, untuk mengencangkan sepatu, tali sepatunya itu,
Saat itulah Umar Al-Azdi memanfaatkan kesempatan. Ia mendekati Qasim dan kemudian mengayunkan pedangnya menuju kepala Al-Qasim. Al-Qasim pun terjatuh ke tanah sambil berteriak meminta tolong pada Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Qasim kepalanya pecah. Kemudian ia berkata sambil berteriak, "Amma Aba Abdillah adrikni." Pamanku Abu Abdullah, tolonglah aku. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam segera mendatangi keponakannya yang telah terjatuh itu. Dia membersihkan darahnya. Dia berdiri di hadapan keponakannya sambil ia berkata, "Yu'azzu Allah, sungguh berat bagi pamanmu yang engkau memanggilnya dan tidak menjawabnya, atau menjawabnya tapi tak mampu untuk membantunya." Lalu Imamul Husain alaihi salatu wassalam membiarkan kudanya pergi menuju kemah tanpa ada yang menungganginya. Saat itu orang-orang yang di dalam kemah merasa terkejut menyaksikan kuda Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam kembali ke kemah tanpa Imamul Husain. Sukainah, Zainab berteriak, "Di manakah Al-Imamul Husain?" Tak lama kemudian Imamul Husain alaihi salatu wassalam sambil membopong keponakannya yang kepalanya pecah itu, putra Al-Imamul Hasan alaihi salatu wassalam, dan kemudian digabungkan bersama para syuhada dalam sebuah kemah. Imamul Husain alaihi salatu wassalam merangkulnya, dekap di dalam dadanya sambil berkata, "Wa waladah wa Qasimah." Itulah peristiwa yang terjadi, kerinduan mereka kepada Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yaksifus su'. Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yaksifus su'. Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yaksifus su'. Allahumma inna nas'aluka biismikal a'zami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Allahumma ya Allah, cahayailah kubur mereka. Bagi mereka orang tua kami yang telah meninggal, Engkau siksa karena dosa-dosanya ya Allah, ampunilah mereka demi Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Dan bagi mereka orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, perpanjanglah usianya. Berikanlah terus untuk senantiasa taat kepadamu, ya Allah. Bimbinglah kami dan anak-anak kami ke jalan-Mu yang lurus. Jadikanlah mereka, ya Allah, pembela-pembela agamamu, pejuang-pejuang bagi Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Allahumma ya Allah, mudahkanlah saudara-saudara kami yang sedang kesulitan. Berikan kemampuan saudara-saudara kami yang sekarang mungkin terlilit oleh hutang untuk dapat bisa membayar hutang-hutangnya, ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan balasan setimpal dan terbaik bagi setiap orang yang membantu pelaksanaan acara Abi Abdillahil Husain alaihi salatu wassalam. Limpahkan rezekinya, bukalah pintu rezekimu untuk mereka, ya Allah. Allahumma sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ila arwahi amwatil hadirin nuhdi lahumul fatihah qablaha as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah.